أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jumpa lagi untuk sahabat ngilmu sekalian bersama saya Reza Zakaria, tentunya di program kesayangan kita semua yaitu Ramu Ramadan Ngilmu. Dan sore hari ini Reza sudah bersama seorang ustadz yang luar biasa juga ya. Di sini kita akan memperkenalkan seorang ini ustadz first time banget datang ke sini, luar biasa nih. Kita akan sambut dengan sangat gembira sekali Ustadz Amirullah Afif SAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adem banget ya Ustadz. Kenapa Ustadz tuh selalu adem ya kalau dilihat? Baiklah Ustadz, gimana puasanya hari ini Ustadz? Alhamdulillah masih full. Alhamdulillah masih full ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Afif nanti akan ikut serta menemani kita sepanjang sore di sepanjang 30 episode yang akan ada di episode Ramu ya, Ramadan Ilmu ini. Baiklah Ustadz, tadi di awal sekali kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yaitu surat An-Nahl ayat ke-97 yang dibacakan oleh qori kita Yahya Ayas Bakhobazi ya. Tentunya ayat tersebut pasti ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas sore hari ini Ustadz. Seperti itu. Jadi temanya adalah puasa untuk kesehatan Ustadz Afif. Nah, berarti Ustadz sudah siap memberikan tausiahnya ya Ustadz. Kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan bersama-sama untuk kalian semua. Selamat mendengarkan, ini adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Amirullah Afif SAG. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Sahabat ngilmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu ya, di acaranya Mas Reza tentunya. Betul, Ustaz. Dan tema kali ini insya Allah kita akan membahas tentang puasa untuk kesehatan Mas Reza ya. Betul sekali Pak Ustaz. Ya. Nah, puasa merupakan kebutuhan umat manusia. Gitu. Jadi sejak zaman dahulu umat manusia telah membiasakan untuk berpuasa. Gitu. Dulu ada namanya Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Beliau berpuasa cuman caranya berbeda. Nggak seperti kita nahan makan, nahan lapar, ataupun nahan berhubungan suami istri di siang hari gitu ya. Ibunda Nabi Isa ini berpuasa dengan menahan bicara. Gitu Mas Reza. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam 26 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Kata beliau, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar lirrahman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, shauma, untuk berpuasa. Tapi puasanya nggak seperti kita gitu. Falan ukallimal yauma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, jadi bentuk puasanya adalah tidak berbicara kepada siapa-siapa. Karena saat itu dia sedang melahirkan anak tanpa seorang ayah. Gitu kan, Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Nah, caranya adalah Nabi Bunda Siti Maryam ini berpuasa, tidak berbicara dengan siapapun. Ya. Nah, begitu juga nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh sepertinya contohnya
dia berpuasa setahun penuh. Gitu Mas Reza, Nabi Nuh. Nabi Daud berpuasa 1 hari, berpuasa 1 hari berbuka, gitu kan? Yang kita kenal puasa Daud nih. Betul. Besok puasa, besok libur, besok puasa. Itu puasa Daud, Mas Reza. Itu benar-benar gitu. berarti ada ya. Ada ya. Selama setengah tahun berarti kan kurang lebihnya, totalnya gitu. Kemudian yang satu lagi ada puasanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berpuasa tiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Gitu. Atau kalau sekarang kita lebih mengenal istilahnya puasa sunnah Ayyamul Bid. Gitu. Setiap tanggal 13, 14 bulan Hijriyah gitu ya. Selain bulan Zulhijjah. Siap, nah, terkait tema kita puasa untuk kesehatan, paling tidak dengan berpuasa kita bisa mendapatkan 3 kesehatan, Mas Reza. Gitu. Yang pertama, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, puasa menghadirkan kesehatan fisik. Gitu. Ada beberapa penelitian, di sini disebutkan pada tahun 1959, 1968, bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu menjadi sehat, gitu. Karena memang mungkin kadar gula darahnya menurun. Terlebih-lebih ketika ingin berbuka menjelang maghrib. Tapi penurunan itu tidak sampai membahayakan kesehatan tubuh. Gitu. Ya, kemudian ada lagi, kadar asam lambungnya akan meningkat sampai saat menjelang maghrib. Gitu. Tapi itu hanya di awal-awal puasa. Setelahnya menjadi normal. Nah, jadi puasa ini akan melatih kesehatan kita menjadi lebih sehat lagi. Bahkan dengan puasa ada istilah detoksifikasi. Puasa sebagai sarana detoksifikasi. Mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh gitu Mas Reza. Sehingga kita menjadi lebih sehat. Bahkan bisa bikin mungkin wajahnya gitu. Yang tampan semakin tampan gitu ya kan. Dengan puasa gitu. Yang cantik semakin cantik gitu. Jadi kalau pemirsa sekalian pengen tambah cantik, tambah tampan, perbanyak puasa gitu. Puasa deh, udah. Daripada itu skincarean puasa aja. Murah meriah gitu Mas Reza. Murah meriah berpahala lah. Betul. Gitu. Nah, itu yang pertama Mas Reza. Terkait untuk fisik. Kemudian yang kedua, kesehatan yang kedua yang didapatkan orang yang berpuasa adalah kesehatan rohani. Gitu. Betul. Secara rohani orang yang berpuasa akan lebih merasa tenang, merasa senang karena dirinya sedang lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kenapa baginda Nabi Muhammad SAW ketika 1 bulan sebelum Ramadan yaitu bulan Sya'ban memperbanyak puasanya. Jadi ada ulama yang mengatakan kenapa sih Nabi kok puasa di bulan Sya'ban gitu kan? Salah satu alasannya orang kalau berpuasa dia lebih merasa seperti ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang ketika, kenapa kamu nih, kita bisa ambil nih, kita bisa curi. Enggak, maaf saya lagi puasa. Bohong, maaf saya lagi puasa gitu. Bahkan di hari biasa pun harusnya nggak boleh begitu juga gitu. Tapi dengan puasa ini, kesehatan rohaninya akan lebih meningkat gitu Mas Reza. Karena merasa lebih tenang, lebih nyaman dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh gerak-geriknya menjadi kebaikan bagi orang yang berpuasa. Begitu. Ini yang kedua Mas Reza. Yang terakhir, yang ketiga adalah puasa juga bisa mendatangkan kesehatan sosial. Nah, itu gimana lagi itu? Nah, jadi maksudnya di sini adalah orang yang berpuasa akan lebih merasa peduli terhadap saudara-saudaranya khususnya gitu kan, bahwasanya ternyata lapar itu nggak enak Mas Reza. Siang-siang kita nggak minum gitu kan, meskipun ada makanan gitu halal buat kita bisa kita makan, tapi siang hari karena kita berpuasa kita menahan itu semua. Dan kita ketika melihat ada saudara mungkin ya Allah ini ada yang di jalan gitu kan, dia kondisinya belum makan, mungkin ada pengemis yang meminta-minta, mohon maaf begitu ya. Kita bisa bayangkan lapar kita cuma sampai jam 6 maghrib mungkin, sampai azan maghrib gitu. Tapi ketika kita melihat mereka, sampai kapan mereka lapar? Apakah malam mereka udah makan? Gitu kan? Minum apa tuh? Nah itu. Jadi dengan puasa ini melatih kepedulian kita, kesehatan sosial kita pun semakin terjaga, begitu Mas Reza. Nah, jadi kurang lebih ada 3 tadi. Yang pertama, puasa ini untuk kesehatan fisik. Yang kedua, kesehatan rohani pun akan terjaga. Dan yang ketiga adalah kesehatan secara sosial. Begitu Mas Reza, kurang lebihnya. Baik Ustadz. Luar biasa sekali Ustadz. Aduh, Masya Allah ya. Masya Allah sekali. Jadi ini kita hari ini mendapatkan ilmu. Nah, ini kan dapat ilmu lagi nih. Seperti judul kita. Karena memang kita Ramadan gunanya mencari ilmu. Seperti itu ya. Kita dapat ilmu banget nih. Kalau kita, selama ini kita mungkin udah denger ya. Kalau puasa, untuk kesehatan fisik kita ya. Kemudian ada lagi yang untuk kesehatan rohania kita. Cuman ini yang terakhir tadi nih yang agak sedikit kita garis bawahi gitu ya, kesehatan untuk sosial. Jadi buat kita mungkin yang belum terbiasa ya Ustadz, yang tidak terbiasa untuk melakukan atau berbagi sama orang atau
sisi kesosialannya itu kurang, mungkin di bulan puasa, di bulan Ramadan ini itu akan teruji. Betul, dan ya. seharusnya meningkat. Nah, gitu ya. seperti itu akan teruji sekali, dan seperti tadi yang Ustadz bilang, harusnya meningkat. Nah, jadi karena di bulan ini memang kita dipenuhi dengan pahala yang Masya Allah ya Ustaz ya. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, apalagi bersedekah, apalagi berbagi ya sama sesama teman-teman kita, keluarga, saudara, tetangga, bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekali pun, itu akan dihitung pahala yang luar biasa seperti itu ya. Bagaimana Ustadz? Jadi tausiahnya gimana? Masih lanjut Ustadz? Alhamdulillah. Sudah selesai ya, Masya Allah. Jadi itu tadi adalah tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amirullah Afif. Ya, Masya Allah sekali yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, yaitu puasa untuk kesehatan. Nah, sekarang Ustadz, ini aja pertanyaan mendadak nih Ustadz, tiba-tiba nih Ustadz. Kan ada orang yang kalau puasa itu Ustadz, mungkin kalau hari-hari biasanya dia olahraga Ustadz. Oh gitu. Olahraga kan biasanya pagi Ustadz ya. Terus tiba-tiba dia tidak olahraga sama sekali karena mikir, ntar gue haus nih, ntar gue ini, ntar gue nggak kuat lah segala macam. Nah, akhirnya dia tidak olahraga. Apakah itu menjadi apa ya? Menjadi hal yang dibenarkan saat berpuasa kita nggak boleh olahraga lah, atau stop dulu lah, atau gimana dulu lah gitu. Terkait menyetop kegiatan olahraga ketika Ramadan, tentu itu jadi pilihan gitu kan. Kalau memang seandainya dia dengan berolahraga itu nantinya bisa membuat semakin haus gitu kan, jadi ingin kayaknya lebih baik abis olahraga kita minum nih, kita batalin puasanya. Nah, ahsan jangan gitu ya. Ketimbang batal mending jangan olahraga. Gitu Mas Reza. Baiklah, jadi lebih baik memilih ya, lebih baik kita yang sadar diri aja, kita kuat apa enggak nih kalau kita olahraga nih ya, berarti begitu ya. Atau biasanya ada kayak apa Ustadz, apa ya istilahnya, kayak keharusan makanan khas atau makanan khusus yang memang kalau kita makan saat sahur itu justru akan memberikan energi kita untuk saat menjalani puasa. Kalau memang ternyata pekerjaan dia adalah atlet, itu bagaimana tuh Ustadz? Yang memang mengharuskan dia untuk mengeluarkan energi yang stamina yang luar biasa. Gitu. Mungkin kalau terkait atlet dia punya ada makanan-makanan tertentu ya gitu. Sedangkan kalau kita kan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW memperbanyak kurma salah satunya kan. Yang mana ada beberapa kandungan di dalam kurma yang itu sebenarnya kalau kita makan, tentu dalam hitungan sunnahnya juga ganjil gitu ya, bisa 3 atau 5 dan lain sebagainya, itu bisa sudah cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Itu kerennya itu begitu. Luar biasa ya. Tuh makanya jadi kalian harus selalu suka kurma ya. Kak Ayu suka kurma kan. Baiklah, Ustadz luar biasa sekali, Masya Allah untuk tausiahnya luar biasa, dan tadi pertanyaan-pertanyaan yang spontan dari saya sudah terjawab oleh Ustadz Afif ya. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh semua sahabat ngilmu yang ada di rumah Pak Ustadz ya. Baiklah, yang pertama ini datangnya dari Mas Nabil ya. Pertanyaannya adalah seperti ini Pak Ustadz, apakah setiap orang yang menjalankan puasa sudah pasti sehat? Nah itu. Apakah orang yang menjalankan puasa sudah pasti sehat? Sudah pasti sehat. Kalau ditanya pasti atau enggak, wallahu a'lam, gitu kan. Baik. Tapi tadi dengan orang asalkan benar ya. Nah, berpuasanya sih bagus dari subuh menjelang maghrib bagus nih. Dia menahan semuanya. Tapi begitu datang maghrib semuanya dimakan. Nah, itu kadang penyakit kita itu. Ya, khususnya orang Indonesia gitu kan. Betul. Apapun yang dia suka, apa yang dia lihat dibeli. Begitu selesai minum teh manis hangat gitu kan, alhamdulillah. Itu nggak jadi makan. Jadi gitu. Jadi bagaimana sehat atau enggak justru terkadang setelah berbukanya. Betul. Makanya ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah menyebutkan summa atimmus syiyam ilal lail. Maka kemudian sempurnakanlah ibadah puasa kalian sampai malam gitu. Selain sempurnakan ibadah isya'nya, salat isya'nya, salat maghribnya, tarawih dan witirnya gitu, dan perbaiki juga makanannya gitu. Karena agama Islam juga mengajarkan makan yang halal dan baik. Jadi syaratnya 2 kalau mau makan. Kalau mau sehat, 1 halal, 2 baik gitu. Jadi nggak cuma sekedar halal. Ada orang mungkin nggak boleh makan pedas yang berlebihan. Gitu. Kata dokter jangan makan pedas yang berlebihan. Nanti kamu begini gitu. Nah itu kan apakah makan yang pedas itu haram? Kan tidak. Halal sebenarnya asalnya. Cuma apakah baik buat dia? Nah kan tidak gitu. Jadi syaratnya 2. Halal dan baik. Insya Allah. Kalau makanannya halal dan baik, insya Allah jadi sehat. Insya Allah jadi sehat ya. Jadi seperti itu ya Mas Nabil. Jadi dikontrol sendiri sama diri kita. Kita bisa lihat tuh ya, kita lambung kita kan istirahat nih ya. Betul. Dari mulai sahur sampai menjelang buka puasa itu kan istirahat. Jadi kalau tiba-tiba kita makan langsung segabruk yang
makanan semua ditahu isi, aduh segala macam dimakan, perut kaget. Nah itu yang akan membuat efek tidak baik ke depannya, seperti itu. Jadi makanya tadi seperti apa yang disampaikan Ustadz, diatur saja, jadi disempurnakan. Jadi makan ya makan ala kadarnya, yang memang asal kenyang, asal sudah cukup, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa lagi untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadannya. Jadi kayak sholat wajibnya juga harus tetap dijalankan, apalagi sholat sunnahnya sekarang kita kan ada sholat tarawih seperti itu. Jadi harus tetap kita laksanakan juga. Seperti itu ya Ustadz ya. Baiklah, untuk Mas Nabil semoga bermanfaat ya Mas Nabil ya. Semoga ini bisa jadi ilmu buat Mas Nabil di sana ya. Jadi jangan makan kebanyakan Mas Nabil. Baiklah Ustadz, sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua Ustadz. Apa manfaat puasa bagi kesehatan menurut Al-Quran? Nah, ini kalau sekarang menurut Al-Quran ini gimana nih Ustaz? Nah, kalau ayat tertentu atau ayat khusus yang menyebutkan kalau puasa akan jadi sehat gitu. Betul. Justru itu di ayat di Quran tidak ada secara khusus begitu. Oh, malah tidak ada ya? Tapi malah ada hadis. Meskipun ini derajat hadisnya ada ulama yang bilang ini derajat hadisnya itu lemah, dhaif ataupun palsu ataupun maudhu gitu ya. Ada hadis yang menyebutkan sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Baik. Begitu. Nah, tapi tadi derajat hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Ada yang bilang ini dhaif atau lemah, ada yang bilang maudhu atau palsu, gitu. Tapi tadi di sisi lain kita tidak tidak mengingkari bahwasanya tadi ada efek-efek kesehatan tentunya bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau menurut Al-Quran secara spesifik ayatnya tidak ada. Siapa yang berpuasa akan sehat jantungnya misalnya gitu. Disebutkan ayatnya, itu tidak ada yang kayak gitu. Justru ada malah di hadis sumu tasihu. Tapi tadi catatannya adalah hadis ini dhaif atau lemah. Bahkan ada ulama yang mengatakan maudhu atau hadis ini palsu. Gitu. Tapi tetap secara penelitian kesehatan itu tetap ada. Gitu, Mas Reza, kurang lebihnya. Jadi kalau secara ilmunya itu memang sebenarnya itu apa ya Ustadz, belum kayak sudah terbukti apa belum terbukti sama sekali itu Ustadz kalau yang terkait maksudnya kalau secara ilmu kesehatannya apakah sudah ada pihak dari pihak kesehatan yang meresearch yang maksudnya dengan puasa tuh ternyata begini loh lambung kita istirahat atau apa sebagainya gitu loh Ustaz. Tadi yang di tahun 1959 dan tahun 1968 ada beberapa jurnal yang menyebutkan tadi ketika orang yang berpuasa maka tadi banyak organ-organ tubuh, sel-sel tubuh yang istirahat. Gitu kan. Sehingga ketika berpuasa dia akan menjadi pekerjaannya pun kan begitu berat. Dengan sehari-hari yang biasa yang dia tidak berpuasa gitu kan banyak makan. Tentu itu akan mengakibatkan lebih sehat dari ketimbang orang yang tidak berpuasa begitu Mas Reza. Luar biasa. Jadi Eja itu selalu yakin ya maksudnya apa yang Allah perintahkan itu memang benar-benar ada manfaatnya. Eja itu selalu yakin itu Ustadz, maupun mau dibilang hadisnya beginilah, itunya begini. Cuman menurut saya kalau apa yang sudah Allah gariskan, Allah berikan atau wajibkan untuk kita jalankan itu pasti ada kebaikannya, ada manfaatnya buat kita. Jadi makanya Eja bilang puasa juga Eja punya penyakit lambung yang dibilang kronis banget Ustadz, kalau udah nggak makan tuh bisa sampai melintir-melintir. Tapi alhamdulillah selama puasa saya kerja juga tetap lancar, juga maksudnya tetap dengan keadaan saya yang sehat walafiat, nggak ada yang tiba-tiba gedebruk sakit gitu enggak. Jadi makanya saya selalu yakin apa yang Allah kasih, apa yang Allah berikan, apa yang Allah wajibkan untuk kita jalankan itu semuanya ada manfaat, ada kebaikannya. Seperti itu ya Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu meyakini apa yang Allah perintahkan dan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Insya Allah ya. Baiklah Ustadz, terima kasih untuk pertanyaan kedua tadi dari Mbak Susi ya. Mbak Susi apa Mbak Selvi tadi? Lupa aku. Sekarang ini baru dari Mbak Selvi. Dari Mbak Selvi pertanyaan ketiga, apakah puasa akan mempengaruhi kesehatan fisik atau mental? Nah ini yang baru digarisbawahi mental nih Ustadz. Mental, betul. Apa hubungannya dengan mental? Stres, nggak makan? Nah gimana nih Ustadz? Tadi ya, ada antara tiga. Tadi ada kesehatan fisik, rohani gitu atau mental kan ya. Yang terakhir ada kesehatan sosial. Mungkin dia masuk ke poin yang kedua. Itu puasa akan menumbuhkan kesehatan mental atau rohaninya gitu kan, secara mentalnya, secara rohaninya akan lebih terjaga. Karena orang yang berpuasa tadi akan lebih merasa tenang, merasa senang gitu kan. Karena dia selalu tertarik untuk ibadah dan berbuat kebaikan. Karena sebenarnya tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah. Kata Allah kan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sebenarnya kita ini didesain tubuh kita, organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia menerima sesuatu yang tidak baik, baik itu bentuknya makanan, ataupun perbuatan gitu ya, ataupun hati secara mental, dendam misalnya gitu kan, sedang puasa mesti dendam sama orang. Nah, itu secara ada beberapa pembahasan yang pernah saya dengar adalah justru organ-organ tubuh ini jadi tidak ridho. Jadi kenapa dia sakit, dia tidak ridho gitu, seolah nih kesel gitu kan sama yang ini kok saya dibuat begini gitu, kok saya digunakan oleh orang ini kok untuk berbuat kemaksiatan gitu kan. Nah, nih jadi seperti ngambek gitu. Jadi badannya tuh ngambek ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebabkan sakit rohaninya. Tapi kalau orang yang berpuasa akan lebih terlatih, lebih tertata lagi secara jiwanya, mentalnya gitu kan, psikologisnya. Nah, jadi lebih sehat tadi karena jiwanya tenang. Jadi kan melakukan sesuatu tuh nggak terburu-buru, santai, tenang, nggak cepet emosi gitu kan. Naik mobil misalnya Mas Reza gitu kan, ketika lagi puasa tentu beda lagi nggak puasa gitu. Kadang lagi nggak puasa, macet, panas gitu, diklakson di belakang, siapa sih nih? Wah gitu. Tapi kalau kita lagi puasa mungkin, sabar, kan begitu. Itu secara mental akan lebih bagus lagi gitu Mas Reza. Betul. Wallahu a'lam. Berarti saya tuh punya teman Ustadz, dia tuh maksudnya kebiasaan makannya tuh emang luar biasa banget Ustadz. Jadi bisa dibilang dia yang hampir kayak kalau ada makanan apapun dia kayak nggak ada jeda buat stop sama sekali. Jadi dia memang mengalami kayak obesitas gitu loh Ustadz. Lah itu dia tuh sempat cerita gue tuh kesusahan kalau gue mau ngejalanin puasa karena emang kayak badan gue tuh tiba-tiba nggak ada energi sama sekali kalau gue nggak makan apapun. Jadi dia makan tuh emang bener-bener kayak nggak ada stopnya sama sekali gitu loh Ustadz. Abis makan ini, makan ini. Nah itu gimana tuh Ustadz? Itu apa termasuk berarti dia sakit atau memang maksudnya masih bisa dibenahi tuh kalau begitu? Sebenarnya tadi ketika awal jadi di niatnya gitu kan. Pondasi awal ketika seseorang pengen melakukan ibadah di sini puasa misalnya tadi. Nanti kalau saya puasa, saya kayaknya langsung lemes banget gitu nggak bisa. Nah, secara nggak langsung pertama dia udah suzon misalnya, maaf gitu ya, suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mikir ketika puasa nanti saya bakal lemes, nanti saya bakal begini, padahal belum dia jalani. Gitu. Tadi sedangkan buktinya udah ada di Mas Reza sendiri tadi, yang biasa ada penyakit lambung kronis, tiba-tiba begitu puasa malah saya fine aja gitu kan, malah nggak sakit, nggak yang tiba-tiba pingsan gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita kuatkan niatnya, dan yang kedua kita harus nantiasa selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi yang Mas Reza sebutkan juga, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti ada manfaatnya. Pasti ada hikmahnya. Mungkin dia belum tahu gitu. Kenapa nggak tahu? Karena dia belum mau puasa gitu. Coba seandainya dia mau puasa, mungkin dia akan mendapatkan hal-hal yang mungkin, ternyata saya malah jadi sehat begini gitu. Jadi lebih teratur makannya gitu kan. Betul, harusnya dicobain ya. Nindi kamu cobain deh Nin, ya. Tuh ada teman saya namanya Nindi di situ, kamu cobain ya, biar kamu maksudnya bisa merasakan perbedaan. Jadi kamu jangan terbebani. Mungkin dia selama ini terbebani dulu dengan ketakutan overthinkingnya dia. Kalau gue puasa nanti gue begini. Takutnya mungkin seperti itu. Baiklah, luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih banyak. 3 pertanyaan sudah langsung dijawab tuntas oleh Ustadz Amirullah Afif. Ya mudah-mudahan sore hari ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luar biasa, dan tentunya dengan nonton acara ini kita jadi paham, kita jadi tahu, berarti kita kalau buat kemarin-kemarin mungkin ada yang nahan-nahan puasa, aku tuh punya mah kronis, aku tuh punya begini, aku punya ini, aku takut kalau puasa nanti kambuh dan lain sebagainya. Kalian harus dengarkan tausiah yang disampaikan Ustadz tadi bahwa intinya kita diperintahkan untuk berpuasa itu pasti Allah sudah menjamin kesehatan yang sudah Allah pastikan bahwa kita tidak akan jatuh sakit, kita tidak akan tiba-tiba jadi manusia yang langsung sekarat dan lain sebagainya gitu, enggak ya. Jadi Allah pasti sudah memperhitungkan nih, kita akan atur puasa sekian jam, kamu nggak makan sekian jam, tapi dengan keadaan yang kamu akan seperti ini. Bahkan kita bisa dipastikan jauh lebih sehat seperti itu Ustadz ya. Baiklah Ustadz, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan ya, untuk sahabat ngilmu sekalian, mari sekarang setelah kita mendengarkan adanya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Amirullah Afif tadi, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan doa yang langsung dibacakan oleh Ustadz Afif. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan
di bulan suci Ramadan ini. Wa'inna 'ala siyam, dan bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk melaksanakan puasa, wal qiyam, dan beribadah kepadamu. Wa'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an, dan berilah kami kekuatan untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita hari ini sudah menyelesaikan tugas kita di sore hari ini. Tentunya kami tim Ramu benar-benar sangat senang sekali dengan program ini ya, karena emang benar-benar insya Allah buat saya pribadi tuh ini sangat bermanfaat sekali, karena setiap hari saya bertemu dengan ustadz-ustadz, dan kemudian banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini, dan tentunya ini semua khusus untuk kalian semua di sana, sahabat ngilmu yang sudah nonton acara ini setiap hari ya. Untuk Ustadz Amirullah Afif, Eja ucapkan banyak terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz nanti nggak kapok ya Ustadz di sini ya Ustadz ya. Nanti insya Allah kita akan kembali lagi, kita akan pasti bertemu lagi dengan Ustadz Afif Amirullah di lain kesempatan. Dan buat kalian semua yang sudah mengirimkan pertanyaan, Eja ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum atau yang mau mengirimkan pertanyaan, kalian bisa langsung kirimkan pertanyaan kalian ke Instagramnya @ramuofficial ya, seperti itu ya. Kemudian kita juga akan bertemu lagi esok, pastinya besok kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang pastinya lebih seru, tema-tema yang pastinya akan memberikan ilmu dan membuka wawasan kita ya, membuka wawasan kita semua, khususnya umat Islam yang sedang kita tuh kebingungan, kita tuh kekurangan ilmu, kita membutuhkan ilmu tapi carinya di mana. Silakan kamu dengarkan, tonton acara ini hanya 30 menit, insya Allah memberikan berkah buat kamu. Kita jumpa lagi besok ya Ustadz. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Buat kalian semua selamat berbuka puasa. Saya Reza Zakaria pamit, dan Ustadz Amirullah Afif SAG juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala